UMR pertama dari jualan online. Triknya gimana? Di video ini gue akan sharing juragan. Oke juragan, sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Buat juragan yang baru pertama kali nonton channel ini, perkenalkan nama gue Sahlan. Di channel ini gue sharing tentang jualan online di marketplace. Video kali ini kita sharing mengenai UMR pertama dari jualan online. UMR-nya berapa itu kalian tentukan masing-masing. Ada UMR yang 3 juta, 3 juta setengah, ataupun 4 juta. Dan ini masih angka yang normal gitu. Masih angka yang bisa kita achieve, kita capai sesuai strategi yang sudah diterapkan. Sekali lagi ini cara yang gua pakai. Dan kalau bekerja di lu bisa bekerja dengan baik ya alhamdulillah. Oke, langsung aja tips yang pertama. Biar dapat UMR pertama dari jualan online atau kita sebagai dropship adalah mencari supplier yang terpercaya. Jadi sebelum kita ngomongin lebih jauh, langkah pertama dulu kalian harus mencari supplier yang terpercaya. Ini sangat penting. Karena kalau suppliernya nggak besar dan nggak terpercaya, ini sangat berbahaya. Ketika kalian dapat orderan banyak dan stok suppliernya nggak nentu ataupun kosong, ya akhirnya kalian yang akan rugi dan itu jauh lebih nyesek daripada nggak pecah telur. Jadi yang terpenting adalah mencari supplier yang terpercaya untuk dropshipper dan tentunya harganya masih bisa bersaing. Bukan lagi murah tapi masih bisa bersaing. Ingat, kalau gue sendiri untuk toko dropshipper gue selain toko daging, gue pakai yang namanya Jakmall, jakartamall.com. Bisa kalian cari sendiri. Nah, untuk Jakmall sendiri kalian bisa ikut yang namanya Jakmall afiliasi ataupun pakai pihak ketiga. Salah satu kelemahan dari Jakmall afiliasi adalah nggak bisa COD dan hanya segelintir kurir resi otomatis yang bisa. Salah satunya yang bisa hanya JNT. Dan kasusnya akhirnya gue harus tetap pakai pihak ketiga, entah itu gudang online, udah gue buatin videonya, lihat aja di link di deskripsi, ataupun pakai drop cuan. Jadi setelah kalian menentukan supplier terpercaya, tips atau step kedua adalah kalian harus tentukan UMR berapa yang ingin kalian achieve, kalian capai bagi kalian yang pemula. Entah itu 3 juta, 3 juta setengah. Ya kalau gue boleh saran, jangan terlalu yang tinggi dulu. Kita harus bisa melewati yang UMR rendah. Anggaplah misalnya 3 juta. Nah 3 juta ini yang akan selanjutnya kita bahas. Oke, setelah kita tadi menentukan UMR berapa, misalnya gue tadi menentukan UMR-nya 3 juta atau gue pengen dapat nih untung 3 juta. Maka dari 3 juta ini apakah gue mau jadikan satu toko atau enggak? Dan step ketiga ini kita harus fokus, kita mau bikin berapa toko. Nah, tadi kan kita udah tentukan targetnya adalah UMR sekitar 3 juta. Nah berarti itu kalau gue bikin satu toko baru 3 juta mungkin gak dengan kapasitas ilmu gue kayak gini. Kalau lu yakin lu punya kapasitas gitu, ilmu lu mantap, lu udah pengalaman, 3 juta bukan hal yang sulit. Mungkin 5 juta bisa ya kan untuk toko baru. Nah jadi sedikit saran dari gue, kalau kalian masih pemula, kalian paling bisa achieve untung bersih itu sekitar 1 juta. Jadi kalian dari 3 juta kalian wajib bikin misalnya 3 toko. Bikin Tokopedia, bikin toko di Shopee, dan bikin toko di Bukalapak. Atau kalian bikin banyak toko lagi, biar setiap toko targetnya ya hanya 500.000. Kalau setiap toko targetnya 500.000, berarti tinggal 3 juta dibagi 500.000. Berarti kalian wajib bikin sekitar 6 toko. Dan itu setelah kalian jual apa aja dan barangnya tentu dari Jakmall. Jadi dari sini kalian paham kan kenapa kalian harus bikin beberapa toko, karena untuk achieve target kalian sendiri. Kalau kalian hanya mengandalkan satu toko dengan situasi seperti sekarang ini, itu untuk toko baru sangat sulit untuk dapat di atas 5. Jadi kalian harus pikir-pikir dulu mau bikin berapa toko. Apakah dengan
Misalnya anggaplah sekarang kalian hanya bikin satu toko, berarti kalian bisa jualan di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Dan pelajari semua di setiap marketplace memiliki karakteristik penjualan yang berbeda-beda, strateginya beda, dan udah gua buatin. Dan untuk kalian yang pemula mau kasih tahu, bisa tonton dulu playlist yang bikin toko dari nol. Nah di situ gua kasih tahu mulai dari bikin toko sampai cari supplier. Jadi setelah kalian menentukan bikin berapa toko, maka tahap selanjutnya adalah membuat target setiap toko itu tercapai. Kalau satu toko tadi targetnya 1 juta, berarti untuk mencapai 1 juta untuk toko baru itu gimana caranya? Oke, gua kasih sedikit trik ya buat kalian. Karena toko kalian masih belum ada reputasinya, otomatis kalian harus membangun kepercayaan di mata pembeli. Caranya gimana? Salah satu cara yang paling ampuh sampai saat ini untuk saat ini adalah dengan pakai yang namanya COD. Untuk Jakmall sendiri itu COD-nya nggak bisa. Jadi kalian harus pakai pihak ketiga. Entah itu gudang online, entah itu drop cuan. Tinggal kalian pilih sendiri dan amati keuntungan dan kelebihan. Untuk di drop cuan, kalian bisa tuh pakai COD sama seperti request order. Dan kalau ada barang yang komplain, ya kalian bisa tinggal minta tolong aja. Jadi semua aman. Begitupun dengan gudang online, sama aja. Tinggal kalian menyesuaikan mana yang paling simple dan paling mudah serta menguntungkan. Dan yang terakhir setelah COD adalah iklan. Ini adalah tahap yang paling krusial dan penting. Karena percuma aja dong, udah dapat barang bagus, udah dapat supplier bagus, udah bikin toko bagus, optimasi semuanya. Ya kalau kalian gak iklan, ujung-ujungnya produk kalian siapa yang lihat? Kalau gak ada yang lihat ya tentu gak laku. Laku karena banyak orang yang tahu. Nah dari banyak orang yang aware, akhirnya orang penasaran dan beli ke toko kalian. Bikin beli itu tadi syaratnya harus melakukan COD kalau masih toko baru. Dan ini udah gue praktekin. Jadi pasang iklan dan cara iklan yang benar. Nggak harus ikutin rekomendasi marketplace, bisa tonton nih video ini. Dan sekali lagi video ini kita hanya ngobrol santai aja. Buat kalian yang masih pemula dan bingung bisa nonton playlist bikin toko baru mulai dari nol. Dan disitu maka akan gue usahakan untuk upgrade terus. Dan gue akan usahakan untuk update. Dan untuk grup pemula banget, nanti akan gue buka kalau udah memenuhi kapasitas sekitar 2000, langsung gue akan close ya, biar lebih kondusif. Dan untuk grup kita suka jualan masih gue tutup, karena itu grup banyak cuma masuk yang udah jago doang, yang udah jago pada masuk dan akhirnya cuma ngiklan. Buat apa? Nanti kalian malah merugikan orang-orang pemula yang mau belajar. Gue rasa video kali ini cukup sampai sini, cukup sekian dan terima kasih.